Nah, Adrian akan membahas hal ini bersama dengan praktisi properti Michael Ginarto. Gimana Adrian, sebenarnya kita boleh nggak sih membeli saat ini? Kalau kamu tanya sama saya ya boleh aja. Boleh. Asal kita punya uangnya nggak, gitu kan pertanyaan itu. Berarti saya harus nanya ke suami saya, bukan ke Adrian. Oh iya, mesti seperti itu. Karena memang kan pada kenyataannya orang beli properti, khususnya rumah atau apartemen, itu kan mereka masih menggunakan dana dari pihak ketiga. Nah, tapi sekarang kadang mereka lupa untuk menyiapkan DP atau down payment-nya dari rencana mereka untuk membeli properti. Tapi untuk membahas lebih lanjut, apakah memang ini adalah waktu yang tepat untuk kita membeli properti, ataukah sebenarnya sudah terlambat? Kita akan berbincang-bincang dengan Michael Ginarto selaku praktisi properti. Selamat pagi, Mike. Selamat pagi, Pak Adrian. Nggak usah panggil Pak lah, Adrian aja lah. Thank you ya, udah datang di Indonesia Morning Show. Thank you for having me. Yes, I'm very happy to be here. Mike, kalau menurut Michael sebagai praktisi properti, apakah momen ekonomi melambat, dolar ini terus saja menguat, rupiah melemah, tepat untuk kita membeli properti di tahun ini? Menurut saya untuk membeli properti ini saat yang sangat tepat ya. Karena bagi orang-orang investor itu biasanya invest tanpa arah. Jadi strategi nomor satu, kita harus punya tujuan untuk investasi kita apa. Ya, kalau kita sudah tahu punya short term goal, kita punya long term goal, kita bisa lihat kondisi ekonomi sekarang. Kalau kita lihat sejarah, investor itu make the most money pada saat krisis. Gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin harga properti yang tadinya 50 juta semeter, 40 juta semeter, dengan keadaan krisis sekarang sudah mulai melihat penurunan. Mungkin turun 10%, 20%, 30%. Nah, saatnya bagi investor yang mempunyai long term vision and long term strategi, saatnya sekarang untuk investasi. Tapi kita harus jeli. Nah, kalau menurut Michael, segmen properti apa nih? Apakah landed house, rumah tinggal ya, ataukah bentuknya high rise building atau apartemen seperti itu yang paling terbaik? Karena kalau saya lihat belakangan ini justru malah ada oversupply gitu untuk apartemen nih, Mike. Ya, untuk segmen properti yang mana ya, menurut saya kita harus jeli membaca pasar. Karena pasar itu akan memberikan kita informasi kebutuhannya apa di pasar tersebut. Apakah kebutuhannya untuk orang yang baru nikah, mungkin tinggalnya di apartemen, kita harus lihat statistiknya. Apakah untuk orang-orang yang sudah lebih mapan usianya, pengen upgrade, ya kan? Ada juga orang yang pengen downsize. Ya, orang ingin downsize maksudnya mereka nggak mau punya properti 1000 meter lagi gitu. Mereka pengen punya properti yang mungkin yang penting ada fasilitas yang bisa menunjang lifestyle mereka. Mereka ready to downsize. Tapi orang ini never ready to downgrade. Jadi mereka ready to downsize, tapi mereka nggak ready to downgrade. Nah, kita harus jeli melihat pasarnya seperti itu gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat dulu bagaimana tanggapan masyarakat seputar properti di 2015 ini, Mike. Kita lihat sama-sama. Rumah. Kalau saya sih lebih prefer ke tanah ya sama bangunan ya. Aku sih lebih prefer apartemen ya. Lebih pengen rumah di tanah sih. Rumah sih. Mungkin apartemen tuh kayak jadi secondary pilihan setelah punya rumah. Ya karena aku masih muda dan baru start karir, aku lebih prefer KPR. Aku sih nabung ya, jadi dari sekarang udah prepare untuk nabung, jadi biar bisa bayar cash. KPR, tapi nabungnya untuk DP sih. Kalau sekarang sih untuk sistem pembayarannya lebih KPR ya. Iya pasti KPR ya. Khawatir sih ya sama keadaan ekonomi sekarang, cuman kalau kita sih udah perhitungin sih kedepannya akan seperti apa sih untuk ekonomi ini, jadi ya setidaknya udah prepare lah. Kekhawatiran sih ada, tapi sejauh ini karena saya juga pribadi belum bisa melihat perkembangannya gimana, yang saya lakukan adalah paling sejauh ini adalah cari KPR yang dengan bunga yang kompetitif. Ada sih sedikit, tapi ya optimis aja lah. Kita karirnya juga harusnya kan terus menanjak gitu. Jadi harusnya sih sanggup bayar. Ini tahun ketiga ikutan KPR dan udah 2 kali mengalami kenaikan. Kenaikannya lumayan setiap tahun sekitar 10%. Tapi anyway karena udah dijelasin di awal, jadi emang udah prepare. Ada yang optimis tapi juga ada yang pesimis. Kenyataannya banyak pengembang atau developer justru malah
menurunkan harga jual dari unit properti yang mereka tawarkan. Tanggapan dari Michael? Tanggapan dari saya is always menurut saya ya, kalau kita lihat ada penurunan harga itu sebagai peluang ya, karena kita lihat sejarah properti ya, kalau kita tarik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, properti itu trennya selalu naik ke atas, nggak pernah properti itu turun, mungkin turun sesaat. Nah, bagi kita investor, kita harus tahu investor properti, property is a investment vehicle, di mana ada siklus naik, ada siklus turun. Tapi kalau kita tarik jangka waktu yang cukup lama ya, trennya selalu naik gitu. Oke, jadi jangan memperlakukan investasi di properti itu hanya short term aja ya. That's right, yes. Oke, kita harus punya time horizon yang cukup panjang. Berapa lama sih kalau kita harus punya view itu, kurang lebih at least 5 tahun kah, 10 tahun kah gitu, Mike? Ya, kalau kita membaca kebutuhan pasar, kita harus lihat 5, 10, mungkin bisa sampai long term sekali 15, 20 tahun ke depan gitu. Di mana kita bisa lihat kita punya age demographics, kita bisa lihat kemampuan pasar untuk menyerap. Gitu. Nah, tadi juga banyak masyarakat kan menyatakan bahwa sepertinya mereka membeli properti dengan menggunakan pihak bank atau menggunakan KPR ya pada umumnya. Ada nggak tips dari Michael bagaimana cara seseorang atau masyarakat Indonesia supaya mereka mudah untuk mendapatkan pengajuan KPR? Karena banyak sekali mereka gagal. Biasanya tuh kesalahan ataupun juga kekurangannya di sisi apa sih, Mike? Oke. Untuk memperoleh KPR, mungkin saya elaborate sedikit ya. Ada tips untuk berinvestasi secara keseluruhan. Yes. Saya kan investor properti juga di Indonesia dan juga di luar negeri. Pada saat saya berinvestasi, saya selalu mempunyai 6 prinsip investasi yang kebal dengan krisis. Wow, gitu, apa ya. nih? Menarik banget ya. Nomor 1 kita harus tahu lokasi ya. Yeah. Location. Yes. Location apa yang menurut kita itu bagus ya. Nomor 1 dekat sama pusat perdagangan. Apakah lokasi tersebut dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan transportasi umum. Masa depan lokasi itu bagaimana? 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kita harus punya tahu informasi ke depannya bagaimana. Planning pemerintah, apakah ntar dibuka jalan tol seperti Alam Sutra kan ya. Misalnya saya nggak mau sebutin developer sih. Dibuka akses jalan tol, harganya langsung bisa berkali-kali lipat naiknya. That's right. Nah, itu lokasi sangat amat penting. Dan kita harus fasih dalam membaca lokasi ya. Itu nomor 1. Nomor 2 kita harus tahu developernya siapa, pengembangnya ya. Pengembangnya siapa, track recordnya seperti track record seperti apa, financially apakah mereka stabil, ya kan, reputasi developer itu seperti apa, pernah wan prestasi enggak. Nah, kalau kita lihat sebuah perusahaan properti itu solid, itu ntar dan juga punya reputasi yang baik, itu bisa menentukan harga jual, nilai jual nantinya juga gitu. Benar-benar. Kemudian yang ketiga apa, Mike? Yang ketiga kita harus lihat keunikan properti tersebut. Maksudnya? Ya, apakah beda? Misalkan kita ada satu gedung A dan gedung B seberang-seberangan. Yang satu misalkan apartemen 2 bedroom, yang seberangnya juga 2 bedroom. Luas semua sama. Begitu kita mau jual, properti A ini ada di bawahnya ada mall. Properti B tidak ada mall dan juga nggak ada fasilitas swimming pool dan lain sebagainya. Nah, menurut you kalau Adrian, kalau kita jual lagi, yang mana properti harga bisa lebih tinggi? Pasti yang fasilitasnya lebih lengkap dong. Ada added value-nya gitu kan, Ada added value. Jadi kita harus perhatikan keunikan properti tersebut. Nomor 4 adalah financing. Kita harus siap, kita harus perhitungkan karena property is an investment. Ya, investasi itu kita harus ada rencana yang sangat clean and clear. Jadi kita nggak asal invest gitu. Jadi ada arahnya. Yang kelima kita harus tahu timing. Ya, timingnya seperti apa? Apakah Anda yang pas pre-launch, apakah Anda yang pertama, atau gedungnya udah jadi baru Anda invest gitu. Jadi itu kan menentukan harga entry point-nya. Tapi biasanya akan ada mungkin spread yang cukup besar pada saat kita justru mendapatkannya
saat pre-launching ketimbang Pre-launch. pada saat sudah jadi ya. Iya, betul. Cuman yang Adrian. resikonya itu pada saat sudah belum jadi, apakah nanti Akan bisa dibangun, dan lain sebagainya. benar gitu. Nah, kembali lagi kita developernya siapa, Yang tadi itu ya. reputasinya bagaimana, apakah dia sudah punya proyek-proyek sebelumnya, kita suka nggak gitu Ya. ya track recordnya. Baik. Dan yang terakhir regulasi pemerintah, status kepemilikan, SHMK, HGBK, gitu, hak pakai, ya kan? Karena peraturan pemerintah kan berbeda. Apalagi kalau kita mau invest di luar negeri juga kita harus tahu ya. Jadi kalau kita punya 6 prinsip investasi tersebut, kita akan lebih solid, Adrian, untuk investasi kita lebih ada arahnya. Oke, jadi Betul. saran dari Michael, walaupun ekonomi saat ini sedang melambat, kita tetap untuk berinvestasi properti. Tetap berinvestasi properti, tapi kita harus jeli, kita harus tahu siapa developernya, lokasinya ke depannya bagaimana. Ya. Karena kalau kita lihat long term, you will always make money in property. You will always make money in property. Cuman kita harus tahu goals kita, ke depannya kita maunya apa, tujuan investasi kita apa. Ya, mungkin pengalaman juga dari saya, pada saat kita membeli properti, kita juga mengkhawatirkan, waduh kalau kita menggunakan pihak ketiga, perbankan, kan kita harus membayar sejumlah uang. Tapi kenyataannya dalam sejarah, kenaikan harga properti itu selalu bisa ngebit atau mengalahkan dari besarnya harga ditambah dengan biaya kita bunganya dan lain sebagainya. Seperti itu kan, Mike? Yes, betul sekali ya. Yes. Tapi kita harus jeli juga ya. Bunga semua kita harus perhitungkan. Ya. Jadi jangan terlalu spekulasi seperti itu. Jadi kita harus perhitungkan dan kalau kita punya arah, tujuan yang jelas, kita punya strategi, 6 strategi tadi, prinsip kita aman investasi. Oke, terakhir ini Mike, kan kalau kita lihat memang harga properti kayak tadi, contoh di satu wilayah yang sudah ada misalnya sambung tol, naiknya gila-gilaan gitu. Tapi kan kenaikan dari gaji daya beli orang itu kan boleh dikatakan tidak secepat itu gitu. Menurut Michael ini apakah nanti akan mencapai titik bubble dan akhirnya properti itu akan turun lagi? Orang yang baru beli sekarang mungkin sudah kemahalan, kemudian nanti pada saatnya ke depan dia justru malah tidak ada satu kenaikan yang signifikan lagi. Gimana sih Mike? Untuk properti-properti yang sudah mengalami kenaikan, ya, karena kita harus paham ya, properti itu semua ada segmennya. Segmen menengah ke bawah, menengah ke atas, seperti itu. Jadi nanti pasar akan melihat apakah cocok, mereka yang menentukan sendiri gitu. Karena kita memilih berdasarkan juga kita punya budget dan lain sebagainya gitu loh. Dan jarang sekali ya saya lihat misalkan properti yang udah melambung sampai katakanlah 100 juta semeter untuk harga tanah gitu. Turun ke 6 juta lagi semeter itu nggak pernah terjadi lah ya. Karena kita kalau lihat long term, property always go up gitu. Jadi saya ada punya investment property juga banyak di Indonesia. Saya selalu punya moto sih. Apa tuh motonya? Ya kan. Moto saya selalu don't wait to buy property, but buy property and wait. Oh gitu, jadi harus sabar ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi Anda untuk tidak menjadikan properti sebagai ajang spekulasi, tapi jadilah investor seperti Michael. Karena orang yang cuma nabung aja uangnya, itu nggak akan bisa survive. Tapi kita harus berinvestasi sedini mungkin. Setuju Mike? Setuju banget Adrian. Terima kasih banyak sudah datang di Indonesia Morning Show. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Thank you. Dan selanjutnya kami juga masih memiliki informasi dari dunia hiburan akan hadir usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Indonesia Morning Show.